Kawan-kawan semua, cerita kali ini adalah sebuah tulisan dari salah seorang wartawati majalah Supranatural yang dituliskan di sebuah halaman Facebook ya. Sebelum ke cerita, seperti biasa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan juga meninggalkan komentarnya di kolom komen. Cerita kali ini berjudul Arwah yang Bangkit dari Kubur. Manusia yang sudah mati hidup kembali. Mana mungkin? Berangkat dari pertanyaan inilah aku yang salah seorang wartawati majalah Supranatural ikut serta dalam ritual penangkapan hantu kuburan, tempat di mana hantu Zakia sering mewujud dan menakut-nakuti warga. Nama dalam cerita ini sudah disamarkan. Pada suatu hari, Kamis Pon, tanggal 13 Januari 1990, pukul 18:40 waktu Indonesia bagian Barat, anak bungsu almarhumah Zakia, Herman namanya, yang baru berumur 10 tahun, dikejutkan oleh kehadiran ibunya yang sudah 3 bulan meninggal. Saat itu Herman sedang menonton TV di ruang depan rumahnya. Kemudian di saat asik menonton televisi, Herman melihat kemunculan ibunya yang tiba-tiba dan mematikan TV yang sedang dia tonton. Di luar kesadaran bahwa ibunya sudah meninggal, Herman pun berteriak kepada ibunya, "Mama, jangan matikan televisi, aku lagi nonton nih." Pekik Herman polos. Dalam hitungan detik, ibunya yang menggunakan baju kebaya hitam yang biasa dikenakan di saat masih hidup itu menghilang entah kemana. Ayah Herman yang baru saja usai ambil air wudhu untuk sembahyang maghrib kaget mendengar Herman memanggil mamanya. "Kamu barusan kenapa, Her? Kamu memanggil mama dan meminta mama tidak mematikan TV?" tanya Herman. Setelah dijawab iya oleh Herman, kagetlah si ayah, sebab Herman benar-benar melihat ibunya yang sudah meninggal datang lagi dan mematikan TV. Ibu memakai baju kebaya warna hitam dan sarung warna coklat yang biasa dipakainya di waktu masih hidup, cerita Herman. Mulanya Ardan, ayah Herman, mengira anaknya mengigau atau si bungsu sedang berhalusinasi karena sedang merindukan ibunya. Tapi habis sholat maghrib, Ardan dikejutkan lagi oleh kelebat hitam di ruang sembahyang. Setelah diperhatikan dengan seksama, kelebat itu ternyata sosok Zakia, almarhum istrinya yang telah memberinya 3 anak. "Oh Tuhan, bukankah itu Zakia?" batin Ardan. Ardan segera menghambur ke ruang belakang di mana istrinya itu melesat. Sesampainya di lorong menuju dapur, Ardan melihat telak wajah istrinya yang tegak menghadap ke arahnya dengan wajah pucat, berbola mata warna putih semuanya. Zakia memakai kebaya warna hitam dan sarung coklat kesukaannya ketika masih hidup. "Zakia, kamukah itu?" tanya Ardan. Zakia tidak menjawab sepatah kata pun. Dalam hitungan detik setelah ditanya,
Sosok Zaskia pun menghilang keluar jendela yang belum terkunci. "Zaskia, Zaskia, kemana kamu?" imbuh Ardan makin penasaran. Sejak malam itu, Ardan menjadi gelisah. Matanya tak dapat dipejamkan, dan Ardan sama sekali tak dapat tidur. Jantungnya mulai berdegup goyah, dan batinnya pun resah. Perasaannya pun tiba-tiba menjadi gamang. Pikirannya jauh menerawang ke sosok istri yang sangat dicintainya itu. Juga kenangan-kenangan indah saat-saat terakhir dengan Zaskia istrinya. Mana mungkin Zaskia yang sudah mati bisa hidup kembali dan menjadi hantu seperti itu. Sebelum pertanyaan itu terjawab olehnya sendiri, Ardan disentakkan oleh jeritan Nyonya Hamid, tetangga sebelah selatan rumahnya. Ardan segera beranjak keluar rumah dan bertanya kepada Nyonya Hamid. Nyonya Hamid tersungkur di lantai bawah rumahnya dan seperti orang trans. "Kenapa, Bu?" tanya Ardan gelagapan. Karena masih shock, Nyonya Hamid tidak dapat menjawab pertanyaan Ardan. Tapi mata istri Hamid melotot ke arah Ardan seperti mau marah. Setelah minum air putih yang dibaca-bacai oleh Hamid, suaminya, ibu muda itu pun akhirnya sadar. Dalam sadarnya dia bercerita bahwa baru saja dia dicekik oleh Zaskia, almarhumah yang sudah 3 bulan lalu dikubur. "Istri Bapak hidup lagi, dan dengan jelas saya lihat wajahnya, tapi matanya semuanya putih dan giginya bertaring 2, ungkap Nyonya Hamid datar. Hamid terperanjat mendengar cerita istrinya itu, sedang Ardan hanya diam dan tertunduk, tak bisa membantah lagi, sebab dia dan anaknya Herman baru saja melihat Zaskia di rumahnya. Ardan meminta pada keluarga Hamid agar tidak menyebarkan cerita itu keluar. Ardan mengaku sangat malu dan terpukul bila banyak orang tahu bahwa Zaskia menjadi hantu. Bagi manusia baik-baik, terutama Ardan yang rajin sekali ke masjid, akan sangat terpukul bila warga mengetahui almarhumah istrinya menjadi hantu. Bukan cuma saya, anak-anak saya akan terpukul dan malu oleh aib ini. Tolonglah, simpanlah cerita ini dan jangan sampai keluar, harapan Ardan. Ardan berdalih bahwa setiap manusia yang menjadi hantu, biasanya orang tersebut saat hidupnya sangat jahat. Selain banyak dosa kepada sesama, dia juga biasanya punya hati busuk ketika hidup. Sirik, dengki, iri hati, dan nyinyir. Walau saya sangat mencintainya, tapi saya akui istri saya telah banyak menyakiti hati orang dengan pekerjaannya sebagai pedagang uang. Aku, Ardan. Memang, Ardan tahu betul tentang tabiat istrinya itu. Ketika hidup, istrinya menjadi lintah darat dan memperdagangkan uang dengan bunga yang besar. Bila pelanggan terlambat bayar, Zaskia tidak segan-segan mengambil benda-benda berharga, bahkan kerap pula melakukan kekerasan bersama pasukan penagih hutangnya yang terdiri dari preman-preman yang berbadan besar. Selain banyak menyiksa penghutang, Zaskia juga terkenal berani melawan suami, punya hati sirik, dengki, iri, dan mulutnya sangat pedas menyakiti hati orang lain. Pada saat Zaskia dimakamkan, di pemakaman, pelayat sudah curiga bahwa matinya Zaskia tidak sempurna.
sebab selain tanahnya sangat kurang untuk menutupi kuburannya, di dalam kuburan juga mengalir air dan berkumpul banyak belatung. Kata orang, bila manusia banyak menyakiti hati orang lain, kuburannya akan sempit dan banyak belatung dan ular di makamnya. Benar saja, setelah 3 bulan dimakamkan, mayat Zaskia bangkit lagi. Setiap sore hari tertentu menjelang adzan maghrib, kuburannya merekah, kemudian mengeluarkan asap putih. Asap itu bergumpal, lalu mewujud seperti sosoknya ketika hidup. Bedanya, kini dia bertaring dan bermata putih tanpa bola mata hitam dengan wajah yang pucat tidak berdarah. Setiap malam Jumat Kliwon, Selasa Wage, dan Minggu Pon, arwah Zaskia mewujud berkeliling kampung. Bahkan orang-orang yang lalu lalang di jalan depan rumahnya kerap melihat sosok Zaskia di bawah rumah miliknya. Di dalam kegelapan dan samar-samar malam, sosoknya selalu duduk jongkok menghitung uang di tangannya. Saat senter mengarah kepadanya, matanya akan membelalak dengan warna putih semua. Mulutnya membuka memperlihatkan taring bagaikan Dracula di film horor-horor. Jadi, walaupun Hamid dan istrinya tidak membocorkan kejadian yang mereka alami, karena warga lain melihat sendiri hantu Zaskia, maka menyebarlah kasus bangkit dari kubur itu menyebar ke antero pedesaan. Menurut para dukun di wilayah itu, bahwa hantu Zaskia menghitung uang karena semasa hidupnya diperbudak oleh uang. Dia sangat tergila-gila dengan uang, bahkan menjadikannya uang seperti Tuhan dalam tanda petik. Zaskia memperdagangkan uang dengan kesadisannya tersendiri. Uang itu diperanak-pinakan dan dibungakan dengan bunga yang mencekik leher. Zaskia menggunakan kesempatan pada orang-orang yang terdesak butuh uang dengan bunga yang teramat besar dan cara penagihan yang menekan orang. Banyak pelanggan yang sakit hati, stres, dan bahkan ada yang sampai mati karena depresi. Maka itulah saat meninggal, Zaskia menjadi hantu. Hantu mengerikan dan membuat kampung menjadi angker. Malam Jumat Kliwon, 18 Maret 1990, dilakukanlah ritual penangkapan arwah di makam Zaskia yang dilakukan oleh sekumpulan paranormal di daerah itu. Batinku gamang saat kelima paranormal itu membakar hiu, madat Turki, kemenyan Arab, dan meletakkan apel jin di pusara Zaskia. Mereka berkomat-kamit membaca mantra, sedangkan aku sibuk menepuk nyamuk yang begitu banyak hinggap di tangan dan kakiku. Pas bersamaan dengan suara adzan maghrib dari masjid terdekat, tiba-tiba pusara bagian kepala Zaskia merekah. Tanah membuka selebar 10 cm dengan dimulai meretak secara alami sedikit demi sedikit. Dalam hitungan detik, lubang yang membuka itu mengeluarkan asap putih. 5 paranormal yang dipimpin oleh salah seorang pemimpin buru-buru meletakkan botol di bagian lubang, kemudian menampung semua asap hingga memenuhi botol.
Setelah penuh dan asap dari dalam makam habis, botol itu ditutup dengan penutupnya. Agar penutup itu menjadi kuat, ditambahkanlah pula tutup plastik tebal dan diikat dengan karet ban. Setelah rapi, 5 paranormal itu bermeditasi lagi dan mengucapkan mantra-mantra tertentu. Beberapa saat kemudian, mereka merapihkan kembali apel jin, madat Turki, kemenyan Arab yang telah mereka bakar. Lalu kami bersama-sama pergi untuk melarung botol ke sungai. Semua peristiwa itu terekam dalam kameraku dan aku menurunkan liputan itu di majalah Supranatural tempatku bekerja. Botol telah hanyut di sungai menuju laut. Perlahan tapi pasti, asap itu mengapung dan pergi untuk selamanya. Asap itu adalah arwah dari alam kubur yang mewujud menjadi hantu Saskia. Dengan tertangkapnya asap itu, dijamin 100% hantu Saskia pergi ke alam keabadian dan hantunya tidak akan kembali. Ardan telah membayar mahal pada mereka atas tugas-tugas goib itu. Ardan, suami Saskia, tak hendak menyusahkan warga karena hantu istrinya yang terus-menerus menampakkan diri dan mencari korban. Tanggal 18 dibuang ke sungai, namun tanggal 30 Maret 1990 pukul 19.00, hantu Saskia ditemukan lagi di depan rumahnya. Yang melihat hantu itu adalah Ardan sendiri, dan Ardan dicekek oleh hantu istrinya itu. Setelah dipanggil lagi, 5 paranormal itu meminta maaf. Sebagian botol yang hanyut di sungai itu tidak sampai ke laut, tertabrak baling-baling kapal dan pecah. Asap yang ada di dalam botol kembali mengudara dan balik lagi ke makam Saskia. Sepanjang 56 km, asap bisa mengenali makam dan kembali ke jasad yang telah menjadi tulang belulang. Untuk itulah paranormal itu berjanji akan melakukan ritual penyempurnaan ulang. Tapi sayang, tanggal 5 April 1990, semua paranormal itu meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Mobil yang mereka tumpangi bertabrakan hebat dengan truk tronton dan semua penumpangnya meninggal. Ada kabar menyebar bahwa arwah Saskia itu menampakkan diri di depan mobil mereka dan membuat sang sopir tak dapat mengendalikan setir, lalu akhirnya menabrak tronton. Info itu didapat dari supir tronton yang melihat kelebat wanita berkebaya di depan mobil sang paranormal yang di depannya ada tronton. Keterangan itu dikaitkan warga dengan sosok hantu Saskia, di mana dari kebaya hitam dan sarung yang dikenakan merupakan busana khas hantu Saskia yang selama ini nampak. Hingga kini, pemakaman tersebut masih sangat ditakuti warga. Bila malam sudah tiba, tidak ada seorang pun yang berani melewati pemakaman
yang kini jadi buah bibir itu. Walau sudah banyak ulama, kiai, dan ustadz yang mendoakan agar arwahnya kembali ke alam barzah, namun hantu Saskia terus-terusan muncul di hari-hari yang disebut tadi. Hantu Saskia masih berkeliaran keluar dari alam pemakaman yang disebut oleh warga sebagai bangkit dari kubur. Demikianlah sekelumit cerita, mudah-mudahan bisa kita ambil sisi positifnya bahwa berbuat riba, memperdagangkan uang itu adalah hal yang dilarang. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekeliruan. Terima kasih atas segala dukungan dari teman-teman semua.